Clifford Geertz mengemukakan suatu definisi kebudayaan sebagai yang pertama, kebudayaan itu adalah suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang dengan makna dan simbol-simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka dan membuat penilaian mereka. Yang kedua, kebudayaan itu adalah suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik yang melalui bentuk-bentuk simbolik tersebut manusia berkomunikasi, memantapkan dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. Yang ketiga, bahwa kebudayaan itu adalah suatu peralatan simbolik bagi pengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik dan informasi. Yang keempat, yaitu kebudayaan itu merupakan suatu karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi. Bermula dari antropologi simbolik. Dalam perkembangannya selanjutnya, pandangan interpretif seringkali dihubungkan dengan konsep simbol, terlebih setelah Geertz mengembangkan versi pendekatan interpretifnya sendiri. Pada mulanya, pendekatan ini disebut antropologi simbolik, yang kelak disebut saling mengganti dengan interpretivisme simbolik karena penekanan yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa menurut Clifford Geertz, antropologi harus didasari oleh realitas konkret dan antropologi harus mendasarkan dirinya sendiri pada disiplin-disiplin humanitas, yang dimana antropologi itu kan membahas kepada manusia dan kebudayaan dan yang menggunakan deskripsi, puisi, sastra, simbol, dan ciri-ciri manusia yang membedakan manusia dari spesies lainnya. Dan teori ini didasarkan pada konsep bahwa para anggota masyarakat memiliki bersama sistem simbol dan makna yang disebut dengan kebudayaan. Simbol adalah objek, kejadian, bunyi bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna manusia. Bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa, tetapi manusia juga berkomunikasi dengan menggunakan tanda dan simbol dalam tulisan, tarian musik, arsitektur, postur tubuh, benda, dan lain-lain. Kemudian, interpretatif Clifford Geertz yang pertama yaitu berupaya mengorientasikan kembali antropologi kebudayaan dari strategi menemukan eksplanasi kasual bagi perilaku manusia menjadi strategi untuk menemukan interpretasi dan makna dalam tindakan manusia. Yang kedua, antropologi interpretatif berupaya menemukan hubungan-hubungan analog kehidupan manusia dengan teater, drama, sandiwara, dan kesastraan ketimbang ukir-ukiran, mesin, dan struktur organik. Yang ketiga, berupaya membangun kajian humanitas ketimbang ilmu pengetahuan sebagai model bagi antropologi. Kemudian, antropologi tidak dapat berangan-angan menjadi ilmu pengetahuan dengan cara seperti ilmu fisika, dikarenakan antropologi harus didasari oleh realitas konkret dan antropologi harus mendasarkan dirinya sendiri pada disiplin-disiplin humanistik yang menggunakan deskripsi, puisi, sastra, simbol, dan ciri-ciri manusia yang membedakan manusia dari spesies lainnya. Yang pertama itu dari Paul Segman yang mengatakan bahwa sisi pragmatif karya Geertz ini adalah upaya untuk memfokuskan kembali antropologi yang juga bisa berarti semua ilmu sosial lain jauh dari pengaruh ilmu alamiah yang menjuru reintegrasi dengan bidang-bidang humanitas. Dan yang kedua itu kelemahan dari esensial dari interpretatif simbolik ini bukanlah karena ia tidak berhasil memperhitungkan sebab muhasabah pikiran dan perilaku manusia seperti yang dilakukan materialisme kebudayaan, melainkan teori ini kurangnya itu adalah pedoman teoritis dan metodologis yang eksplisit. Dan di sini saya akan menjelaskan kajian dari teori interpretatif Clifford Geertz. Teori interpretatif simbolik Clifford Geertz ini adalah suatu teori yang digunakan untuk membedah kajian budaya baik suatu masyarakat langsung maupun karya sastranya. Dan teori interpretatif simbolik merupakan teori yang khusus mengkaji hakikat pentingnya makna kehidupan masyarakat, dan teori ini juga sudah banyak sekali mengkaji tradisi kehidupan manusia, dan setiap tradisi itu mempunyai simbol-simbol yang berbeda. Di sini kami mengambil 3 contoh. Yang pertama itu makna simbolik melayat bagi masyarakat Jawa. Jadi di masyarakat Jawa itu ketika kita mendengar
berita kematian, maka seluruh masyarakat akan meninggalkan pekerjaannya dan langsung pergi ke rumah duka. Dan untuk perempuan akan membawa beras untuk dibawakan ke rumah duka tersebut, sedangkan untuk laki-laki akan mengurus segala perlengkapan yang akan dilakukan dalam proses pemakaman. Dan di sini terdapat simbol melayat, yang dimana melayat itu menunjukkan rasa simpatik dan rasa kepedulian terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jadi tujuan dari melayat itu agar keluarga itu dapat tabah dengan musibah yang didapat. Dan yang kedua itu makna simbolik bertapa. Jadi kita sering mendengar orang bertapa, apalagi pada masyarakat Jawa. Jadi makna simbolik bertapa itu adalah kedisiplinan, dan setiap orang itu mempunyai tujuan tertentu dalam bertapa. Contohnya ada masyarakat itu bertapa untuk apa? Mereka itu untuk memperoleh kekayaan secara cepat, dan yang dimana bertapa itu mempunyai kedisiplinan dan mempunyai waktu yang cukup panjang karena adanya kehusukan dalam bertapa tersebut. Yang ketiga itu adalah makna simbolik pada makanan. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan makanan ketika kita saya akan menjelaskan. Yang pertama itu makanan sebagai pernyataan hubungan sosial. Jadi semua masyarakat umum itu kalau dia memberikan makanan kepada seseorang itu menunjukkan adanya rasa cinta dan persahabatan, dan ketika orang tersebut menerima makanan tersebut, maka itu menunjukkan atau menyimbolkan bahwa itu dia menerima perasaan dan rasa sayang dari orang yang memberikan makanan tersebut. Dan yang kedua itu makanan simbol pernyataan solidaritas kelompok, yang dimana ketika kita melakukan perkumpulan atau arisan itu kita akan menyuguhkan makanan, yang dimana makanan itu disimbolkan untuk mempererat hubungan suatu kelompok ataupun keluarga. Dan makanan itu juga bisa disimbolkan, contohnya menyimbolkan daerah tertentu, seperti rendang itu menyimbolkan orang Minang atau orang Padang. Dan yang ketiga itu adalah makanan sebagai pernyataan stres. Jadi banyak masyarakat itu menyatakan kestresannya itu dari makanan. Dia menunjukkan bahwa dia itu stres itu dari makanan. Contohnya dia akan memakan banyak makanan yang dimana itu menunjukkan ini aku lagi stres. Jadi dia memakan semua yang ingin dia makan karena dia itu merasa stres, dan caranya itu adalah dengan memakan makanan banyak. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai simbol makanan itu. Saya akan menjelaskan konsep teori interpretatif simbolik Clifford Geertz. Yang pertama itu adalah simbol. Simbol adalah sesuatu yang memiliki makna atau tanda yang menjelaskan suatu hal, bentuk-bentuk kejadian atau yang tertulis yang diberi makna oleh manusia. Jadi karena interpretatif simbolik itu adalah kepada simbol, jadi salah satu konsepnya itu adalah simbol, yang dimana sesuatu itu mempunyai simbol tertentu. Dan yang kedua itu adalah makna. Makna itu adalah arti. Jadi setiap yang dilakukan masyarakat atau budaya itu mempunyai makna atau arti tertentu. Dan yang ketiga itu adalah budaya. Jadi budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara generasi ke generasi. Jadi setiap budaya masyarakat itu tentu mempunyai simbol yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat tersebut, ya, sehingga budaya itu dimasukkan ke dalam konsep interpretatif simbolik. Dan yang terakhir itu adalah objek, yang dimana objek adalah sesuatu yang kita amati, yang dirasakan oleh mata. Contohnya itu benda. Jadi benda itu juga mempunyai simbol-simbol tertentu. Contohnya seperti keris, dia itu mempunyai simbol tertentu di masyarakat Jawa, yang dimana keris itu adalah benda yang mempunyai kesakralan tertentu. Jadi intinya bahwa teori interpretatif simbolik ini didasarkan pada konsep bahwa para anggota masyarakat memiliki bersama sistem simbol dan makna yang disebut dengan kebudayaan.